Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Guys, balik lagi dengan video lainnya. Siapa sih yang nggak tahu kalau percaya diri tuh bikin orang makin tertarik? Udah rahasia umum lah. Sementara rasa insecure atau nggak pede malah bikin orang jadi ilfeel. Nah, kali ini kita pengen bahas 9 kesalahan sosial yang tanpa disadari bikin kamu kelihatan nggak pede. Ini nih yang bikin orang, terutama kalau kamu lagi PDKT atau ngobrol sama orang yang kamu suka, jadi mikir 2 kali buat deketin kamu. Bahkan, kamu sendiri mungkin gak sadar ngelakuin hal-hal ini. Jadi, dengerin baik-baik, catat kalau perlu, dan pastiin kamu hindari kesalahan-kesalahan ini, biar gak bikin orang ngejauh. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kesalahan pertama, kontak mata yang jelek. Jadi gini, banyak orang yang ngerasa awkward pas ngobrol sama orang lain tuh fokusnya ke aku ngomong apa ya? Terus kepikiran mau nyari kata-kata yang pas. Tapi sebenarnya, yang sering bikin gak nyaman tuh bukan apa yang kamu ucapin, tapi gimana kontak mata kamu. Kontak mata yang lemah tuh bisa lebih ngasih kesan gak pede daripada salah ngomong. Serius deh. Minimal nih ya, kamu perlu latihan buat tetap jaga kontak mata pas ngobrol, karena ini nunjukin kamu bener-bener denger dan tertarik sama pembicaraan. Kamu gak gugup, gak minder gitu. Terus, kamu bisa juga sesekali alihin pandangan kamu secara santai. Kayak setiap 5-10 detik, lihat ke samping atau ke atas seolah-olah kamu lagi mikir. Tapi jangan pernah lihat ke bawah, apalagi sampai ngelihat ke arah kelamin mereka. Soalnya, ngelihat ke bawah itu nunjukin kamu ngerasa rendah diri atau minder. Dan percayalah, orang lain tuh langsung bisa nangkep sinyal ini. Apalagi kalau kamu lagi ngobrol sama seseorang yang kamu pengen impress. Kontak mata itu powerful banget mas mbak. Dan satu lagi, usahain tetap jaga kontak mata waktu kamu yang lagi ngomong. Ini nunjukin kamu pede dan yakin bakal didengerin, yang otomatis bikin orang jadi lebih perhatian dan respect sama apa yang kamu bilang. Kesalahan kedua, terlalu sering ngerendahin diri sendiri. Oke, gue paham. Kadang ngerendahin diri sendiri bisa bikin suasana lebih cair, bikin orang ketawa, dan nunjukin kalau kamu orangnya santai, nggak kaku. Ini bisa bikin orang tertarik, karena mereka suka sama orang yang nggak terlalu serius. Tapi, hati-hati ya. Kalau kamu terlalu sering ngelakuin ini, malah bisa jadi bumerang. Banyak orang ngerasa gampang banget buat ngerendahin diri sendiri, karena ya emang cepet aja buat nemuin kekurangan kita dan dijadiin bahan bercandaan. Tapi, kalau kamu ngelakuin ini terlalu sering, orang lain bakal mikir kalau kamu beneran gak suka sama diri sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka juga jadi ikutan ngerasa kayak gitu ke kamu. Jadi, intinya, bercandain diri sendiri itu boleh, sesekali aja, tapi jangan berlebihan. Oke mas mbak sekalian, lanjut nih ke kesalahan berikutnya, yang sering banget bikin kamu kelihatan gak pede tanpa kamu sadari. Kesalahan ketiga, gak bisa menerima pujian dengan baik. Nah, jadi gini, kalau ada orang yang muji kamu, itu artinya mereka suka atau ngehargain sesuatu dari diri kamu. Dan hal yang paling buruk yang bisa kamu lakuin adalah nolak pujian itu, karena kamu ngerampas momen mereka buat ngerasain apresiasi. Serius, ini bikin suasana jadi awkward banget. Contohnya gini, mungkin kamu pernah muji orang, dan kamu bilang kayak, kamu tuh lucu banget asli. Dan dia langsung bales, enggak kok, aku cuma punya momen-momen lucu, tapi sebenarnya aku tuh ngebosenin. Nah kamu, mulai sekarang gak perlu kayak gitu. Gue tahu, banyak yang ngelakuin ini biar kelihatan humble, tapi sebenarnya nolak atau ngerendahin pujian itu nggak nunjukin kerendahan hati, malah lebih kelihatan insecure. Jadi, yang paling simple, kalau ada yang muji kamu, cukup bilang aja makasih. Itu nunjukin kalau kamu bisa nerima pujian, dan kamu ngargain apa yang mereka bilang. Plus, ini bikin mereka ngerasa lebih dekat sama kamu. Kalau kamu mau lebih smooth, kamu bisa juga balikin pujian yang tulus ke mereka. Jadi, nggak perlulah ya pura-pura humble atau nolak pujian kayak gitu.
Kesalahan keempat, terlalu sering ngeledek orang lain. Ini nih, banyak banget yang ngerasa harus ngerendahin orang lain buat kelihatan keren di depan orang lain. Padahal, bercanda soal orang lain sih boleh, asal nggak kelewatan dan niatnya cuma buat fun aja. Ya, gue sendiri kadang-kadang suka ngelakuin itu, tapi nggak keterusan. Apalagi kalau main fisik bercandaannya, asli nggak lucu banget. Soalnya, kalau udah jadi kebiasaan, orang bisa nyadar kamu kayak lagi ngovercompensate sesuatu. Misal, kamu sering banget ngeledek atau ngejek orang lain di depan gebetan. Bisa jadi mereka mikir, wah, dia insecure nih, sampai harus ngejatohin orang lain buat kelihatan lebih keren. Atau lebih parah, mereka bisa mikir kamu bakal ngomongin mereka juga kalau mereka nggak ada. Intinya, kalau kamu beneran pede, kamu nggak bakal buang-buang energi buat ngejelekin orang lain. Lebih baik fokus buat tunjukin diri kamu yang sebenarnya, dan bangun koneksi yang beneran sama orang yang kamu ajak ngobrol. Yang suka banget ngejatuhin orang lain tuh, biasanya orang-orang yang insecure. Kesalahan kelima, cuman ngomongin diri sendiri. Oke, gue tahu, kadang kita pengen impress orang lain, ya kan? Makanya kita nyoba cerita soal hal-hal keren yang pernah kita lakuin. Itu nggak masalah, asal porsinya pas. Tapi kalau kamu terus-terusan ngomongin diri sendiri, orang lain, khususnya yang kamu ajak ngobrol, lama-lama bisa ngerasa bosan, bahkan bisa mikir kamu sombong atau egois. Mereka juga bakal mikir kalau tujuan utama kamu bukan buat kenal mereka, tapi cuma buat dapat pengakuan dari mereka. Ini tuh jelas nggak menarik. Jadi, cerita tentang hal keren yang pernah kamu lakuin boleh banget. Tapi coba juga kasih kesempatan buat orang lain cerita tentang diri mereka. Tanyain sesuatu yang bikin mereka merasa dihargai, terus kamu bisa tukeran cerita. Kalau mereka pengen dengar lebih banyak cerita dari kamu, biarin aja mereka yang nanya lebih lanjut, baru deh kamu kasih detail yang lebih juicy. Jadi, kamu tetap bisa nunjukin sisi terbaik kamu tanpa terkesan sombong. Kesalahan keenam, suka pamer soal karir. Nah, ini nih, mirip banget sama kesalahan sebelumnya. Tapi ini penting buat dibahas secara terpisah, karena sering banget terjadi. Oke, gue paham. Kalau kamu udah kerja keras banget buat bangun karir yang sukses, kamu punya hak buat bangga, dan gak ada yang salah juga buat share pencapaian kamu. Apalagi kalau kamu pengen orang yang kamu suka tahu soal itu. Tapi ingat, cara kamu nyampeinnya tuh harus halus. Kalau kamu mulai pamer tentang berapa banyak duit yang kamu hasilin atau fasilitas wow yang kamu dapat, ini justru bikin orang ilfeel. Soalnya, ini ngasih kesan kalau nilai diri kamu cuma diukur dari angka di saldo kamu, bukan dari siapa kamu sebenarnya. Orang-orang yang beneran tebal dompetnya dan percaya diri nggak bakal sibuk pamer soal apa yang mereka punya. Biasanya, yang insecure tuh yang suka ngomongin berapa banyak duit mereka. Dan kalau kamu ngandelin harta buat bikin orang tertarik, ya bisa aja kamu dapat perhatian. Tapi yakin deh, yang tertarik tuh lebih ngincar uang kamu daripada diri kamu. Kamu buka kartu soal duit, ya yang kamu tarik tuh orang yang cuma peduli sama duit kamu. Jadi, pikir dulu deh, sebelum pakai isi dompet buat bikin orang tertarik. Kesalahan ketujuh, remehin karir kamu sendiri. Oke, kebalikannya dari yang tadi, ada juga orang yang malah malu soal pekerjaan mereka. Mungkin kamu mikir apa yang kamu kerjain tuh nerdy, nggak keren, atau nggak menarik buat orang lain, terutama buat mereka yang kamu anggap wah atau wow gitu. Akhirnya, pas ditanya soal kerjaan, kamu jawabnya singkat atau malah ngelakuin brush off, kayak pengen cepet-cepet ganti topik. Padahal, dengan begitu, kamu malah nutup diri dan bikin suasana jadi kaku. Sebenarnya, nggak ada karir yang nggak menarik kalau kamu nyeritainnya dengan cara yang tepat. Misalnya, kamu bilang ke orang kalau kamu kerja Gojek misal, ya mungkin kedengerannya biasa aja. Tapi coba kamu jelasin apa yang kamu alami selama jadi driver. Kenapa pekerjaan itu penting, gimana itu ngaruh ke hidup orang lain, bahkan bisa kamu hubungin ke sesuatu yang mereka paham atau alami sehari-hari. Kamu kasih konteks, kasih cerita di balik kerjaan kamu, dan gue jamin, orang bakal ngelihat kamu dalam cahaya yang positif. Semua bisa jadi menarik asal cara nyampeinnya itu benar. Kesalahan ke-8, kebanyakan minta maaf. Nah, yang satu ini,
Relate banget sih, karena kita tinggal di negara yang menjunjung tinggi moral dan sopan santun. Udah jadi kebiasaan kita suka minta maaf, bahkan mungkin berlebihan. Tapi nggak harus kayak gitu kok. Kadang, kamu minta maaf karena ngerasa kamu ngomong hal yang nggak enak didengar. Atau kamu mikir kamu kelihatan bego pas ngobrol. Atau malah kamu minta maaf kalau ada orang yang nyerobot kamu pas lagi ngomong. Gila, kamu yang diserobot, tapi kamu yang minta maaf? Gimana tuh? Tapi sebenarnya, kebiasaan minta maaf berlebihan ini nggak selalu karena insecure. Mungkin udah jadi kebiasaan aja. Tapi tetap aja, kebanyakan minta maaf nunjukin kalau kamu takut sama konflik atau ngerasa orang lain bakal nolak kamu. Jadi, simpen kata maaf buat saat-saat yang emang beneran perlu. Misalnya, pas kamu nggak sengaja ngomong kasar, atau kamu lihat jelas kalau kamu udah bikin orang lain ngerasa tersinggung atau sakit hati, nggak perlu minta maaf cuma buat sopan santun aja. Yang penting, tetap baik dan ramah. Oke, kita masuk ke bagian terakhir nih, yang nggak kalah penting dari semua yang udah kita bahas sebelumnya. Kadang ada momen awkward pas kamu ngobrol sama seseorang yang kamu suka, terus mereka kayak, kamu lagi nge-flirt ya sama aku? Atau, halah, kamu lagi ngerayu aku nih. Nah, insting pertama, kamu pasti pengen nolak kan? Karena, ya kamu nggak mau dianggap aneh, creepy, atau apalah yang bikin nggak nyaman. Tapi gini mas mbak, seringkali kalau mereka ngomong kayak gitu, sebenarnya itu tanda kalau mereka juga suka balik sama kamu. Mereka mulai bercanda, mulai testing nih, buat lihat apakah kamu cukup pede buat ngakuin itu. Karena, kamu tahulah, orang tuh tertarik sama yang percaya diri, yang nggak malu buat jujur sama apa yang mereka mau. Nah, kalau kamu malah nolak, mereka bakal tahu kamu bohong. Kamu nggak cukup yakin sama diri kamu buat jujur soal ketertarikan kamu. Dan itu turn off banget. Ada cara yang jauh lebih keren buat balas pernyataan kayak gitu tanpa harus kelihatan insecure. Misalnya, kamu bisa dengan santai bilang, "Ya jelaslah aku nge-flirt sama kamu. Kan udah kelihatan banget." Atau kalau mau lebih playful lagi, "Ya iyalah, masa aku nggak nge-flirt sama cewek atau cowok kayak kamu? Nggak sopan banget tahu. Orang kayak kamu kalau nggak digombalin. Nggak usah takut. Brutal dikit nggak apa-apa kok. Santai aja. Kamu nggak perlu over the top, tapi tetap tunjukin ketertarikan kamu dengan cara yang asik." Ini sebenarnya kunci banget buat bikin orang tertarik secara romantis loh. Yang bikin kamu sering masuk ke zona friendzone tuh justru karena kamu nggak ngelakuin ini. Kamu nggak nunjukin ketertarikan kamu secara jelas. Jadi kalau kamu pengen hubungan yang kamu jalanin nggak kejebak di friendzone, kuncinya tuh simple. Kamu harus jujur dan jelas soal ketertarikan kamu dari awal. Banyak orang yang masuk ke friendzone karena terlalu takut buat nunjukin kalau mereka tertarik secara romantis, dan malah jadi terlalu aman atau datar dalam pendekatan. Coba deh, tunjukin ketertarikan kamu dengan cara yang santai, tapi jelas. Misalnya, kamu bisa kasih pujian yang spesifik tentang hal yang kamu suka dari mereka, dan gak cuman bilang kamu baik, atau seru ngobrol sama kamu. Tapi lebih ke pujian yang menunjukkan kalau kamu melihat mereka dengan cara yang lebih dari sekadar teman. Sesekali juga bisa pakai sentuhan humor, kayak, hati-hati kamu. Gue bisa makin suka kalau kamu terus begini, playful, tapi tetap nunjukin niat kamu. Yang gak kalah penting, kamu juga harus berani ngajak ngobrol soal perasaan atau niat kamu ke depannya. Ini bukan berarti harus langsung nembak atau bikin obrolan yang super serius, tapi lebih ke ngasih sinyal yang jelas kalau kamu ngelihat ada potensi hubungan yang lebih. Misalnya, obrolin harapan kamu soal gimana kamu pengen hubungan itu berkembang, atau tanyain gimana mereka ngelihat hubungan kamu berdua. Dengan begitu, kamu nggak cuma ngehindarin friendzone, tapi juga bikin hubungan jadi lebih jelas dan punya arah yang berkelanjutan. Jangan takut buat terbuka dan tunjukin kalau kamu tertarik sama hubungan yang lebih dari sekedar teman. Oke, segini aja dulu buat hari ini guys. Moga aja video kali ini bermanfaat buat kamu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.